Pemirsa, kami lanjutkan pembahasan di siang hari ini. Kenapa begitu banyak kasus-kasus kekerasan ekstrim yang terjadi di masyarakat kita? Kembali saya menyapa kriminolog Monica Margaret. Selamat siang, Mbak Monica. Selamat siang Mas Anggi. Ya, Mbak Monica, kita sedang fokus membahas ini ada 3 kasus yang belakangan ini menjadi sorotan ya Mbak ya. Mutilasi di Mojokerto, kemudian pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Sebelumnya ada kasus juga penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank begitu. Sebenarnya Mbak, kita lihat ini ada poin ekonomi di sini. Pertanyaan saya adalah apakah memang tekanan ekonomi ini semata cukup untuk menjelaskan maraknya kasus kekerasan yang terjadi saat ini? Atau ada faktor sosial psikologis lain yang ikut memperparah, Mbak Monica? Ya baik, sebenarnya kalau kita lihat kasus yang terjadi pembunuhan satu keluarga di Indramayu, kemudian yang terjadi di daerah Mojokerto gitu ya oleh sepasang kekasih, dan juga kasus yang terjadi kepada kepala bank BUMN gitu ya, kepala cabang bank BUMN. Ya. Ini tidak semata-mata fokusnya pada masalah ekonomi ya Mas ya. Saya rasa ini ada motivasi yang berbeda-beda gitu ya, latar belakang yang berbeda-beda yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan ini. Nah, kalau yang di Indramayu pembunuhan satu keluarga itu memang dasarnya sebenarnya masalah ekonomi, dasarnya ekonomi. Tapi bukan karena tekanan ekonominya yang akhirnya melakukan menjadi motivasi pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban gitu ya. Tapi ini lebih ke motif terkait dengan dendam, sakit hati, merasa dihina gitu ya. Kan sudah terjadi perjanjian untuk rental mobil gitu ya Mas ya, dan sudah diberikan DP awal gitu ya sebagai bukti bahwa si pelaku berniat untuk merental mobil si korban. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, situasi kondisi mobil yang tidak memungkinkan untuk dikendarai gitu ya. Jadi pelaku merasa ini terjadi penghinaan nih terhadap dirinya oleh si korban gitu ya. Ketika ternyata ada sakit hati, dendam, akhirnya si pelaku melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Nah, untuk kasus yang pembunuhan kepala cabang bank BUMN sampai saat ini justru masih menjadi penyelidikan di kepolisian gitu ya Mas ya. Kita masih belum tahu jelas, belum tahu pasti gitu ya apa motif yang terjadi. Cuman kalau melihat latar belakang si korban gitu ya, dengan profesinya sebagai seorang kepala cabang perbankan, bisa saja gitu ya diduga bahwa ini bisa terkait dengan motif ekonomi, misalnya apa, transaksi mengenai hutang piutang misalnya, atau masalah pinjaman yang terkait dengan ekonomi, atau misalnya si korban juga mengetahui hal-hal yang terkait dengan transaksi ekonomi yang mencurigakan gitu ya, sehingga ada tujuan untuk menghilangkan nyawa korban agar tidak menjadi saksi. Itu bisa saja terjadi. Tapi kembali lagi, kita masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait hal ini. Nah, kalau untuk yang di Mojokerto gitu ya, yang dilakukan oleh pasangan kekasih terhadap pasangannya, ini kan jelas bukan motif ekonomi gitu ya, tapi lebih pada bagaimana pengendalian diri emosi si pelaku gitu ya, itu merasa terhina, sakit hati karena selama ini akumulasi perbuatan, respon, tingkah laku dari pasangannya gitu ya, yang perempuan gitu ya, itu selalu memberikan penghinaan gitu ya, tidak merasa tidak memberikan penghormatan kepada si pelaku. Jadi hal ini yang bisa menjelaskan mengenai masing-masing motivasi pelaku pembunuhan tadi, Mas. Oke, Mbak Monica, ketika apakah sebenarnya seseorang itu dalam kajian kriminolog ya Mbak, apakah seseorang membutuhkan semacam inspirasi atau pembenaran untuk berani melakukan tindakan keji, atau justru ini sebenarnya bagian dari sifat dasar manusia yang bisa meledak ketika terpojok? Ya, kalau pada dasarnya secara psikologis perilaku agresif manusia itu sudah ada, gitu ya, secara biologis ya Mas ya. Sudah ada dasarnya karena manusia merupakan makhluk yang punya nilai-nilai emosional secara alamiah sejak lahir gitu ya. Nah, perilaku agresif ini akhirnya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal lain dari luar individu. Misalnya pengaruh kelompok sosial di sekitarnya, atau bagaimana selama ini si pelaku bertindak gitu ya, sesuai dengan tingkah laku yang sehari-hari dia lihat seperti apa. Apakah tingkah laku sehari-harinya itu erat,
atau rentan dengan perilaku-perilaku abusif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya atau bagaimana? Itu bisa menjelaskan, Mas. Oke, bagaimana kita tahu bahwa nanti kita bisa bersikap itu berlebihan atau juga agresif yang berlebihan, Mbak Monica? Nah, di sini sebenarnya bagaimana kita tahu itu bersikap agresif atau berlebihan, sebenarnya kita harus tahu dulu bagaimana kita bisa melakukan pengendalian diri secara emosional. Secara emosional dulu yang pertama dilakukan oleh individu gitu ya. Bagaimana tahunya bahwa perbuatan yang kita lakukan itu berlebihan atau tidak gitu ya. Kita harus mengerti, harus paham bahwa ada norma-norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ada norma-norma hukum yang juga berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kita harus tahu perbuatan-perbuatan seperti apa, perilaku seperti apa yang ternyata di tengah-tengah masyarakat itu disebut sebagai misalnya suatu kejahatan. Misalnya pembunuhan itu salah gitu, pembunuhan itu kejahatan dan pembunuhan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Itu harus kita pahami. Dan apa yang bisa kita dapatkan sebagai resiko dari kita melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Apa resiko dari melakukan pembunuhan gitu ya Mas ya? Kalau secara norma hukum jelas ada aturan hukum yang akan kita hadapi gitu ya lewat sistem peradilan pidana. Lalu bagaimana juga dengan norma sosial? Jelas masyarakat akan memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang individu. Entah itu nanti reaksinya berupa formal. Ya, Mbak Monica? Baik, pemirsa, mohon maaf, sepertinya komunikasi kami dengan kriminal Monica Margaret terputus di siang hari ini dan kami membahas bagaimana fenomena pembunuhan sadis yang terjadi di beberapa kasus. Sebenarnya ada apa? Tadi sudah dijawab beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa sifat dasar kita memiliki sifat agresif ini yang perlu dikelola mulai dari diri sendiri dan mulai dari saat ini juga. Nah, oke, Mbak Monica sudah kembali terhubung ya Mbak? Tadi sempat terputus. Baik, Mbak Monica, tadi poin dari Mbak Monica adalah salah satunya adalah mengenali diri sendiri, tahu batasannya diri sendiri sampai mana ketika nanti ketika terjadi atau dalam kondisi konflik begitu. Mbak Monica, kita hidup di zaman modern seperti ini. Namun di Indonesia sendiri cara mengelola kemarahan itu kita tidak pernah diajarkan dengan baik sejak kecil begitu. Sehingga kadang-kadang kita lebih agresif atau gampang tersinggung, gampang menyakiti orang begitu. Seberapa besar sebenarnya peran edukatif publik dalam mencegah seseorang ini bisa menjadi pelaku kekerasan? Iya, sebenarnya kalau untuk melakukan pengendalian diri itu, Mas, yang paling utama bisa diawali dengan bagaimana hubungan interpersonal seseorang gitu ya di lingkungan yang paling kecil saja di lingkungan keluarga. Bagaimana misalnya anak mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu ya dari kedua orang tuanya atau dari orang tuanya gitu ya. Bagaimana anak mendapatkan perhatian juga yang cukup dan bagaimana anak gitu ya mendapatkan pembelajaran dalam tingkah laku sehari-harinya di mana yang dicontoh anak adalah perbuatan dari orang tuanya atau dari orang-orang di lingkungan sekitarnya gitu ya. Ketika anak sehari-hari gitu ya rentan berhubungan dengan perilaku yang agresif, yang abusif, kemungkinan anak tumbuh untuk menjadi pelaku yang juga agresif itu sangat besar gitu ya. Dan bagaimana akhirnya kelompok masyarakat di sekitar tempat tinggal anak itu berinteraksi, itu juga menjadi hal yang signifikan untuk membentuk perilaku seorang anak gitu ya Mas ya. Kalau misalnya orang-orang di sekitar anak bisa memberikan misalnya pemahaman terkait nilai-nilai keagamaan, mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian masyarakat juga memberikan pelajaran mengenai norma-norma sosial, mana hal-hal yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat, mana hal-hal yang itu adalah hal yang normal dilakukan di tengah masyarakat dan mana hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial atau tidak sesuai dengan norma sosial, itu juga sangat signifikan dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal. Nah, akhirnya publik juga bisa memberikan reaksi-reaksi terhadap bagaimana seseorang akhirnya menjadi atau bertingkah laku. Ketika reaksi informal atau reaksi formal dari masyarakat diberikan dengan apa ya misalnya Mas stigma atau labeling gitu ya, berarti tingkah laku yang dilakukan oleh individu tersebut dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tidak berkenan,
tidak sesuai dengan norma sosial atau bahkan melakukan pelanggaran hukum gitu ya, tidak sesuai dengan norma hukum. Nah, publik di sini atau masyarakat di sekitar itu berhak gitu ya menjadi agen juga pengendalian sosial. Bagaimana? Untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh seorang individu itu misalnya adalah suatu kejahatan atau suatu pelanggaran atau suatu kenakalan. Misalnya bagaimana akhirnya masyarakat di lingkungan itu bisa menegur gitu ya ketika dilihat ada tetangganya gitu ya yang dianggap tidak sesuai hidupnya Ya. dengan norma-norma sosial gitu ya, boleh berhak menegur gitu ya. Sebatas teguran itu sifatnya untuk gitu ya memberikan tujuan bahwa Oke. harus bisa menyesuaikan kehidupan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Oke, Mbak Monika sayang sekali waktunya terbatas untuk siang hari ini. Mbak Monika, terima kasih banyak Mbak untuk perspektif dan penjelasannya mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.